Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi kita dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini di hari Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Saya yakin dan saya percaya jemaat sekalian ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati. Di saat ini kita akan bersama-sama lagi belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini kembali lagi kami umat-Mu, jemaat-Mu, datang di hadirat-Mu yang kudus dan suci. Seraya kami menaikkan pujian dan sembah kepadamu ya Tuhan. Ketika di saat ini ya Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu di hari ini, kami jemaat-Mu ibadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan firman-Mu, kami memintakan kekuatan daripada Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, setiap dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, hati kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-61, ayatnya yang ketiga. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-61, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk mengaruniakan kepada hiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, biasanya hal bernyanyi merupakan cara mengekspresikan kegembiraan atau sukacita seseorang atau beberapa orang. Meskipun juga ada jenis nyanyian yang menggambarkan ekspresi kesedihan ataupun ratapan dari seseorang atau beberapa orang atau komunitas. Namun nyanyian sebagai ungkapan sukacita, rasa kegembiraan sering sekali menjadi sarana untuk membangkitkan semangat kita yang patah atau pudar. Sentuhan-sentuhan dari lirik atau syair dan dipadu melodi-melodi lagu serta iringan-iringan musik yang penuh dengan gairah atau semangat dan tepat mengena pada keadaan seseorang, membuat ia lupa bahwa ia sedang mengalami kesusahan, mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Sehingga saudaraku, nyanyian-nyanyian dan musik dapat menjadi sarana bagi kita yang tepat
untuk menolong orang menemukan kembali akan keyakinan iman, harapan hidupnya yang sudah. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah pembuangan dan kembali ke Yerusalem, keadaan kehidupan umat Tuhan sangatlah memprihatinkan. Dikatakan bahwa rumah Tuhan atau kota Yerusalem sudah hancur lebur. Tidak ada lagi yang jadi kebanggaan umat Tuhan. Dikatakan kemalangan dan kemiskinan mewarnai kehidupan orang-orang yang ada di Yerusalem. Di antara mereka bukan berlomba-lomba membangun kota yang sudah rusak, tapi mereka berlomba-lomba mencari keselamatan diri mereka masing-masing. Sehingga yang kaya semakin sukses, sementara yang miskin semakin miskin. Hidup makin terpuruk dan serba kekurangan. Dan akibatnya di antara mereka ada yang kehilangan harapan dan bermasa bodoh tentang masa depannya di dalam Tuhan. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita ini mau mengingatkan kepada umat Tuhan agar supaya mereka tidak kehilangan akan harapan mereka. Sebab di dalam Tuhan dikatakan bahwa abu sebagai tanda kehinaan, kain kabung sebagai tanda duka akan diubah atau diganti oleh Tuhan Allah dengan kemenangan, dengan kemuliaan yang digambarkan dengan perhiasan dan minyak. Jadi saudaraku, jika umat mereka bernyanyi dengan sukacita, dengan sukaria, dengan gembira, hal itu karena Tuhanlah yang akan mengangkat segala kemalangan, segala penderitaan yang mereka alami. Sebagai pribadi dan pun sebagai keluarga-keluarga Kristen, tentunya kita semua banyak kali diperhadapkan dengan berbagai masalah, pergumulan, persoalan hidup yang datang silih berganti di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tidak jarang persoalan yang kita alami membuat kehidupan kita tidak bersemangat atau gairah hidup kita menjadi pudar. Bahkan ada yang kemudian mereka mengambil akan jalan yang pintas, mereka mengambil akan jalan yang salah, sebab mereka tidak siap menghadapi penderitaan dalam kehidupan mereka. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan di saat ini mau mengajak kepada kita semua agar supaya kita tidak mudah menyerah atas setiap persoalan, pergumulan, permasalahan yang ada menghampiri kehidupan kita semua. Sebab dengan kita percaya, kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diubah, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Allah, Dia sanggup menolong kehidupan kita umatnya. Dia sanggup mengubah setiap keadaan kehidupan kita dari yang pahit menjadi suatu kemenangan, menjadi suatu sukacita iman. Karena itu firman ini pula mau mengajak kepada kita agar supaya mari kita puji Tuhan dengan nyanyian yang gembira, nyanyian yang penuh dengan sukacita. Sebab kebaikan dan kasih sayang daripada Tuhan Allah sungguh sangatlah tak terbatas dalam kehidupan kita.
Berkatnya selalu kita rasakan, selalu kita nikmati, kita terima di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Kiranya firman ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita dan membangun akan iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ungkapan syukur kami persembahkan kepada Engkau, karena Engkau Allah yang selalu ada, jaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh ada di saat ini, menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan, dengan tubuh yang sehat, nafas kehidupan, bahkan umur panjang boleh menjadi bagian kehidupan kami. Di hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, boleh kami renungkan, kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena sebagai manusia ya Tuhan, kami semua tidak terlepas dari berbagai pergumulan, dari berbagai tantangan, persoalan kehidupan. Tetapi ya Tuhan, melalui firman ini kami terus diingatkan agar supaya kami terus selalu kuat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada, menolong kami, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan kemenangan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di saat ini pula kami mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Ya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu dari anak-anak kami yang menuntut ilmu, yang duduk dalam bangku persekolahan, perkuliahan, maupun mereka yang sudah bekerja, maupun mereka yang sementara mencari pekerjaan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan anak-anak kami, keberhasilan, kesuksesan, masa muda yang penuh dengan sukacita selalu mereka rasakan, selalu mereka nikmati di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Mereka boleh meraih setiap harapan mereka boleh meraih setiap cita-cita yang mereka harapkan, rindukan dalam kehidupan mereka. Bagi kehidupan orang tua kami, kiranya ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Melalui itu semua, berkat-berkat daripada Tuhan akan terus dan senantiasa ada menjadi bagian kehidupan mereka. Bagi kehidupan oma opa kami yang telah lanjut usia, Tuhan berkati kehidupan mereka, sukacita, kegembiraan, kekuatan dan kesehatan di masa usia yang lanjut. Kiranya selalu mereka rasakan. Mereka akan selalu mengalami sukacita dan kegembiraan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa, bagi kehidupan jemaat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan, tantangan kehidupan, kiranya ya Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu memberikan jalan keluar di setiap tantangan, persoalan, pergumulan yang ada menerpa kehidupan jemaat-Mu. Maupun ya Tuhan, ketika ada jemaat-Mu yang sakit, kiranya ya Tuhan, Engkau mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan bagi kehidupan jemaat-Mu. Kiranya dalam iman,
Ketika mereka ada dalam tantangan pergumulan, iman mereka tidak melemah, tetapi iman mereka semakin kuat hanya kepada Tuhan. Bagi kehidupan jemaatmu yang sedang bersyukur, bersuka cita, menikmati akan berkat Tuhan, baik itu ketambahan usia setahun dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan, Engkau selalu melengkapi akan setiap sukacita yang dialami dirasakan oleh kehidupan jemaatmu yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Paslaten ini. Dan ya Tuhan, jemaat mereka akan terus bersyukur, mereka akan terus berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah berkat dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, berdoalah kami pula bagi kehidupan pelayan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, dari diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, pegawai, kostor, bahkan pun para panitia yang ada, perangkat yang ada. Tuhan berkati setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kiranya ya Tuhan, kami selalu melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan sukacita iman. Sehingga ya Tuhan Allah, walaupun dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan, ada tantangan, ada pergumulan, tapi ya Tuhan, dalam keyakinan iman, kami mampu untuk bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Ya Bapa, bangsa dan pemerintah kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran yang ada, pemerintah yang ada di Paslaten 1, Paslaten 2, Kecamatan Tomohon Timur, diberkati oleh Tuhan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, agar supaya mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia yang terus memberi diri mereka ya Tuhan Allah, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, terlebih khusus Joy dan Vio di malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka yang memberi diri untuk kerja pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, setiap harapan dan berkat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami, jemaat-Mu, kami hanya mau persembahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maupun di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati kehidupan kita semua. Jangan lupa terus nonton renungan harian keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten, di like, di komen, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.